Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita akan baca puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salat serta salam lalu juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berkembang, yaitu Islam. Tentunya yang insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul tentang jangan sia-siakan waktu. Waktu itu sangat berharga bagi kita itu. Betapa pentingnya waktu sampai Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri. Baik, di sini saya akan dari ayat ini diambil hikmah pelajaran yang sangat berharga bahwa waktu atau masa bagi manusia dalam kerugian besar di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu wal asri yang berarti demi masa. Allah bersumpah atas nama al-asr, masa atau waktu. Yang dimaksud adalah waktu umur, karena umur inilah nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada manusia. Jika umur kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka manusia itu menjadi mulia. Tapi sebaliknya, jika umur itu disia-siakan, tidak digunakan dengan baik di jalan Allah atau di masa yang salah, maka manusia menjadi terhina antara makhluk Allah yang lainnya. Dan yang kedua, innal insana lafi khusri. Manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kerugian di sini adalah di mana manusia tidak menggunakan umurnya atau waktunya untuk beribadah kepada Allah. Terkadang manusia lupa bahwa umur bukan ada batas dan ketentuannya. Di dunia ini kita sebagai Khalifatul Ardi, tujuan kita diciptakan ini kan terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 59 yang berarti dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita di dunia ini harus memperbanyak ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggunakan waktu-waktu yang luang itu sia-sia. Setelah itu makanya kalau tidak pandai mengelola waktu, kerugian besar dalam kehidupan manusia baik dunia dan akhirat. Jadi kita juga sebagai pelajar dan mahasiswa dan mahasiswa kita harus pintar-pintar membagi waktu, karena kita juga kuliah ini dan modul ini kan ada dunianya, dapat dunianya, dapat ilmu akhiratnya. Jadi ketika dihadapkan oleh tugas
baik itu guys yang di pondok ataupun yang di kampus atau yang di apa itu, ya kita dibutuhkan orang benar-benar rajin menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan kita menggunakan waktu itu untuk kesia-siaan yang tidak bermanfaat, seperti mungkin scroll TikTok berjam-jam tapi membaca Al-Quran satu halaman saja enggan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita di dunia ini tuh harus memperbanyak ibadah agar kita tidak merupakan manusia yang merugi. Dan yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam ayat ketiga dalam Quran surat Al-Asr ini mengandung makna yang pertama yaitu beriman. Orang yang beriman tetap bertahan dari cobaan Allah Subhanahu wa taala kecuali malah menghantarkan mereka ke puncak kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Itulah kelebihan orang yang beriman. Karena baginya cobaan kehidupan adalah jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah itu juga tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Pasti Allah itu akan membantunya dia melewati cobaan tersebut. Dan jika orang tersebut mempunyai ujian, banyak ujian, itu sebenarnya Allah itu sedang mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Masya Allah. Lalu poin beramal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar petunjuk dan atau Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang artinya bagi mereka disediakan darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu dia kerjakan. Jadi ketika kita beramal soleh, melaksanakan kewajiban-kewajiban ataupun sunnah Rasul, itu kita disediakan surga darussalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Orang yang beriman memberi nasihat yang benar kepada sesamanya atau mukmin dan menunjukkan sesuatu yang tersimpan apa adanya. Ia pandai membedakan mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil, mana yang benar, yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar. Pribadi yang beriman akan memancarkan cahaya kebaikan dan akan berimbas kepada orang lain. Pernah nggak sih teman-teman kayak melakukan suatu kebaikan? Kita pernah melakukan kebaikan kepada seseorang, terus kita tuh ya ikhlas karena Allah Taala, terus tidak disangka-sangka juga ada kebaikan yang datang kepada kita, seperti kita sedang berpen tidak punya uang, terus ada orang yang dibutuhkan, kita masih berkahkan uang kita berkahkan itu tersebut. Terus kita berdoa kepada Allah, aku tidak punya uang. Setelah itu dua hari yang akan datang ada saja rezeki, entah kita membantu orang lain, terus dikasih uang lebih dari apa yang kita kasih. Dan kadang kita membantu kita, tapi orang lain juga orang lain yang membalas kebaikan kita orang lain sendiri. Maka dari itu kita sesama muslim harus saling menghargai, menasihati jika saudara kita dalam kebingungan hidup. Kayak seperti kita sedang butuh sholat juga ya, sholat jamaah
kita menyemangati teman kita agar tidak futur. Kita harus rajin, kita harus kembali lagi ke jalan Allah, maksudnya tepat waktu sholatnya. Setelah itu tercebur dalam unsur kenistaan atau kemaksiatan. Jadi ketika ada teman kita yang membohongi ustazah atau membohongi teman sendiri, kita menasihatinya, jangan seperti itu, karena jujur itu lebih baik. Bohong itu adalah perbuatan yang keji, tidak terpuji ya, teman-teman. Setelah itu seorang yang beriman akan bersabar dalam menghadapi kebenaran dan maksiat. Jadi kayak seperti kita ada teman kita ingin melakukan maksiat baik pada Allah atau teman. Contohnya kalau maksiat itu seperti kita jalan kita merasa itu haram, itu kembali. Jadi kesimpulannya adalah jangan sia-siakan atau waktu kita untuk berbuat baik. Hidup akan lebih bermakna jika bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kita hiduplah seperti yang air kan berharga ya, bermanfaat bagi orang. Jangan menjadi orang yang tidak berguna. So, cukuplah surat Al-Asr ini menjadi nasihat dan acuan dalam menjalani kehidupan ini. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, gunakan waktu sebaik mungkin untuk beramal soleh kepada Allah SWT, untuk mencari bekal ilmu yang akan dibawa di akhirat kelak. Baik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang demikian untuk yang bisa saya sampaikan. Jika ada